Dari Sayyidina Ali bahwa beliau memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadi. Wahai baginda, ajarkan aku jalan terdekat kepada Allah dan yang paling mudah. Sayyidina Ali ini ya. Udah paling dekat, paling mudah. Nah, itu ilmu Sayyidina Ali. Apa ilmu Sayyidina Ali? Tidak memperumit, mempercepat jalan, tapi tidak membebani. Itu ilmu Sayyidina Ali. Lain dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh nikah dengan ahli kitab, dia larang sama dia. Sayyidina Umar ya. Kenapa? Sayyidina Umar ini boleh disebut bapak Saduz Zari'ah, bapak preventif ya. Kalau ada satu yang boleh berpotensi tidak boleh, cut langsung. Sayyidina Ali nggak begitu. Maka Sayyidina Umar ketika ketemu Hajar Aswad, dia khawatir orang syirik. Beliau zahirkan di hadapan makhluk, batu ngomong ke batu, kalau bukanlah karena kekasihku Rasulullah mencium engkau, aku tidak akan cium engkau. Batu doang. Kira-kira gitu. Innaka la tanfa' wa la tadur. Kamu itu tidak berefek apa-apa. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Sayyidina Umar lewat. Ternyata lapor orang ke Sayyidina Ali. Ya Ali, qala Umar kaza wa kaza. Wahai Ali, Umar berkata begini. Berdirilah Sayyidina Ali di situ. Ya Hajar Aswad, wahai batu hitam, innaka tanfa wa tadur. Engkau justru bermanfaat dan memberi mudarat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, Al-Hajar Al-Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah di alam, di bumi. Beda makom antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Jalaliyah, Sayyidina Ali Jamaliyah ya, saling melengkapi. Tapi thariqah selalu lalu jalur Sayyidina Ali. Hanya 1-2 thariqah jalur Sayyidina Umar, dan itu tidak masyhur ya. Maka semua thariqah yang bukan dari Sayyidina Ali maqtu', pasti terputus, kecuali idza dumma bihi wa quyida bihi, kecuali dia nanti terikat di tengah jalan, seperti thariqah Naqsyabandiyah yang di tengah terhubung kepada Sayyidina Ja'far Shadiq ya. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Lebih dari itu wahai Rasulullah, afdaliha 'ala Allah indallah. Yang ini paling keren di sisi Allah, bukan di sisi saya, bukan di sisi makhluk. Faqala alaihi salatu wassalam, yang paling afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabl la ilaha illallah. Yang paling afdal la ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan satu kalimah dengan 7 langit dan bumi, lebih berat kalimah. Sayyidina Ali tahu kalam ini juga Allah kalamkan kepada Sayyidina Musa. Berarti ma'rifat Sayyidina Ali ingin melebihi ma'rifat Sayyidina Musa, meskipun imannya Sayyidina Ali tidak pernah melewati iman Sayyidina Musa. Maka ma'rifat boleh lebih, walaupun iman kita tidak boleh sampai. Setinggi-tingginya ma'rifat Sayyidina Ali, maka dia wali bukan nabi. Oke? Lalu kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalimat sebelumnya ada, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang baca kalimah Allah, Allah yang tadi dibaca Bu Yaswi ya. Lalu Sayyidina Ali nanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara membaca kalimah Allah, Allah itu yang bikin bumi tidak kiamat? Apa setel di YouTube Allah Allah 24 jam? Nih aneh mau nanya sama antum, kita setel di YouTube Allah Allah 24 jam tapi nggak ada yang baca, kiamat jadi nggak?
kira-kira. Maka Sayyidina Ali bertanya, kaifa azkur, bagaimana hamba menyebutnya wahai baginda? Bagaimana kaifiatnya wahai baginda? Inilah sunnah minta belajar thariqah. Ya. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, ghammid ainaik, pejamkan dua matamu. Ada dalilnya. Ya. Wasma' anni thalath marrat, dengarkan 3 kali. Summa kul anta thalath marrat, ikuti 3 kali. Wa ana asma'. Faqala la ilaha illallah, lalu Nabi baca la ilaha 3 kali. Dan di riwayat lain baca Allah 3 kali. Ya, disinilah antara fuqaha, ahli fikih, ahli hadis kadang beda pendapat dengan ahli thariqah. Di fikih Hanafi dan Syafi'i, di Syafi'i sholat pejam mata makruh nggak ya? Makruh. Yang berkalam Imam Syafi'i atau Syafi'iyah? Enam, al-qail al-Syafi'iyah oleh Imam Syafi'i. Yang berkalam pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Di Hanafi juga sama. Sholat pejam mata, zikir pejam mata itu makruh. Tapi berdasarkan riwayat ini, memejamkan mata, guru pejam mata, kita tirukan memejam mata, itu disebut musalsal, menirukan halnya guru. Jadi apa beda mutasil dengan musalsal? Bukan ada mursal, bukan. Kalau muttasil, guru kita ilmunya bersambung dari gurunya sampai ke Rasulullah. Itu namanya muttasil, bersambung, terhubung. Kalau musalsal, amalan kita persis menirukan halnya guru. Namanya musalsal. Wa akmalul musalsal fid dunya sinfan. Ahlul Quran wa ahluz zikr. Ya, nggak ada di kitab ya. Yang sempurna musalsal di dunia itu cuma 2, ahli Quran dan ahli zikir. Ahli Quran, hatta cara baca baca fa, bagaimana cara makharijul huruf, keluar huruf, rongga-rongga mulutnya kayak gimana, keluar huruf dari tenggorokan kerongkongan gimana, semuanya menirukan Rasulullah SAW melalui gurunya. Tapi ahli Quran menirukan makharijul huruf yang zahir, sedangkan ahli zikir menirukan makharijul huruf yang batin. Ya, maka ahlul zikr hum ahlul Quran wa ahlul Quran hum ahlul zikr. Jadi tidak salah kalau Quran menyebut inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut zikir. Lafaz Allah itu diambil dari Quran apa dari Weda? Apa dari Injil? Dari Quran. Maka zikir Allah, Allah, Allah. Kalau ngikutin perjanjian lama kan El, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh. Kan nggak begitu kalau ngikutin kitab terdahulu. Karena kita syariatnya bukan ke Nabi terdahulu, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita menggunakan lafaz Allah. Oleh karenanya, walaupun dalam ilmu huruf dan adat ada teknik menyebut nama Allah dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahkan bahasa Jawa, Gusti, Pangeran, tapi yang yusabu, yang dapat faedah secara zahir batin lebih kuat yang dengannya Rasulullah SAW datang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan. Jadi mengqur'anannya Arabiyan, bukan Aramiyan, bukan Ibriyan. Ya. Baik. Sedikit lagi.
Adapun nisbat batiniyah fi talqinil adhkar qalbiyah, dalam zikir qalbu, fazalika bi isbat min ghairi nafyin, yaitu isbat tanpa nafi. La ilaha nafi. Apa arti nafi? Mentiadakan, meniadakan. Illallah mengisbat. Kalau talqin batin, talqin khafi, tidak ada lagi nafi, yang ada cuma isbat. Kalau tidak ada nafi, maka tidak perlu baca la ilaha illa, langsung Allah. Kalau kurang kencang, dimulai dari illa. Illallah, 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 boleh. Enggak juga mantap dikasih titik-titik, namanya lam ma'kusah, seakan dia lam tapi terbalik, ya, seakan. Enggak mesti juga, kan ada juga yang cuma satu garis-garis, ya, suka-suka gurunya. Maka jalan titik zikir itu bukanlah sesuatu yang hatmiyun qat'i, dia tidak baku, dia boleh berubah per masa, per zaman, ya. Yang enggak boleh berubah nama Allahnya, ya, nama Allahnya tidak boleh berubah. Talqin nama Allahnya sama. Di Quran ada ayat Qul Allah summa dharhum. Ini kalau dibaca terpisah. Kalau dibaca versi Quran, Quran Qulillah summa dharhum. Tapi kalau dipisah, Qul, bacalah, katakanlah Allah. Lalu bukan pakai fa, summa, kemudian. Kenapa tidak pakai fa? Karena summa menunjukkan space yang panjang. Bacalah Allah dalam waktu yang lama, dalam waktu tertentu. Summa, baru kemudian zarhum, tinggalkan mereka. Ini dalil orang-orang zikir khafi, zikir qalbu. Kenapa zikir qalbu? Perlu angka, perlu waktu. Ini dalilnya, ya. Kalau nggak perlu waktu, nggak perlu angka, Qulillah dharhum, langsung. Tapi ayatnya kan nggak begitu, ya. Wa hadhihi nisbatu Siddiq al-Azam, inilah sanad kita Naqsyabandiyah, ya, Siddiqiyah al-Azam, ya. Akhadaha batinan, yang diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Nabi secara batin. Ketemu zahir beliau, tapi juga diambil secara batin. Wa hadha huwa adz-dzikru alladhi uqira fi qalbihi. Zikir Allah, Allah inilah yang tersimpan di dalam dadanya. Wa ana bihi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah. Ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati saumin wala salatin. Kelebihan Abu Bakar itu bukan karena banyak salat, banyak zikir, bal bi syai'in wuqira fi qalbi, tapi karena sesuatu yang wuqira, yang tertancap di dalam kalbunya.